Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Babakan Wangi, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada semuanya. Terus kemudian saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu, ya Bu ya, mengganggu waktunya. Dikarenakan ini tugas yang harus dikerjakan dalam program pendidikan guru penggerak. Hari ini saya akan memperkenalkan dulu ya. Sebelumnya kita ucapkan dulu basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini ada dalam kelancaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kali ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, ini Bapak sebelah kanan itu adalah Bapak fasilitator. Yang pertama Bapak Ni'amul Huda, yang menemani saya selama kurang lebih 3 bulan belajar di LMS. LMS itu semacam program pembelajaran online yang berbasis ya digital gitu ya, aplikasi. Jadi pembelajaran lewat LMS gitu ya. Nah, kemudian ini yang tengah Ibu sudah tahu ya, pengajar praktik. Pengajar praktik ini istilahnya Bu tempat curhat, tempat mengadu tugas-tugas. Kalau ada yang tidak mengerti menanyakan kepada beliau gitu. Pengajar praktik ini asli orang Cicalengka, Ibu Dewi Rani Kartika, tidak tahu ya semuanya. Kalau Bapak yang muda ini orang Kuningan kalau nggak salah. Nah yang ini itu saya pribadi. Iya saya pribadi. Nah apa nih diseminasi itu sendiri yaitu menyampaikan, menyebarluaskan. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh fasilitator, kemudian pengajar praktik, lalu disampaikan lagi kepada audien, mau 1 orang, 2 orang atau bagusnya banyak gitu ya. Tapi saya memilih untuk menyampaikan atau diseminasi ini di sekolah tempat saya mengajar di SDN Babakan Wangi daripada orang lain mengajar berbagi ilmu. Jadi diseminasi itu menyebarkan, atau kalau sosialisasi itu lebih banyak ya, lebih banyak itu. Kalau menyebarluaskan, diseminasi ini bisa 1 atau beberapa orang gitu. Nah lanjut kemudian ya cepat. Nah apa tujuannya? Jadi tujuan diseminasi ini 1, mengetahui budaya positif. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan
restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Tujuan ulang diajar. Akhirnya tujuan ulang teh ayat 7 poin. Saya cukup lah, cukup. Tapi tujuan saya cukup lah. Nah iya poinnya dari kebiasaan awal. Nah kita lanjut ya Bu. Budaya positif. Mengetahui budaya positif. Nah, apa sih pengertian budaya positif? Kita ambil satu kata dulu. Budaya artinya suatu cara hidup dengan kebiasaan yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi budaya mah namun seorang Sunda mah kebiasaan gitu, kebiasaan hidup kurang sehari-hari. Nah, positif ini merupakan kata sifat yang bermakna baik, asli, tegas, tentu, yakin, bersifat nyata dan membangun. Nah, kalau kita gabungkan budaya positif, jadi budaya positif itu kebiasaan yang bernilai baik dan nyata, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan sebuah karakter. Jadi bina kebiasaan pasti bakal menumbuhkan karakter. Contohnya kayak gimana? Ini ada contohnya. Saya mengangkat contoh ini, budaya positif di sekolah. Contoh ini nih, yang sering kebanyakan di sekolah, yaitu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Senyum, sok senyum, baru datang. Salam, sok salam, anak-anak, sapa, sopan, santun. Nah, dikarenakan saya mengajar di SD Wangi yang notabene dengan lingkungan di Jepang dulu. Sebelum saya kesini, wah udah luar biasa SDM Babakan teh. Nah, jadi saya mengangkat tentang budaya positif lingkungan. Salah satunya piket kebersihan halaman. Saya mengangkat ini. Mudah-mudahan nanti kayak ini. Ini budaya positif dari Babakan. Sebelumnya jauh-jauh hari ini udah banyak gitu ya, oleh Bu Imas kan, Adiwiata. Ini merupakan budaya positif yang harus diteruskan terus berlanjut menjadi sebuah kebiasaan. Betul ya, budaya positif dengan arudak dengannya sok kaya. Bikin sampah, duitnya sapu, tapi budaya positif udah diteruskan duit, urus kembang, urus tanaman. Nah nanti kedepannya mudah-mudahan bisa diteruskan kayak gini, piket halaman bisa dijadwalkan dari kelas 1 sampai kelas 6, atau misalkan kata Pak Nur dulu mengurus satu orang satu bunga atau satu tanaman, itu bagus, bisa dilanjutkan. Itu budaya positif yang sudah Babakan Wangi yang saya lihat. Itu mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Sekolah mereka udah bagus ya, nah ada yang nyata. Nah ini budaya positif. Kenapa budaya positif harus dilanjutkan? Buat apa? Suatu kebiasaan. Nanti mau budaya. Kalau suasana sekolah nyaman, otomatis insya Allah belajar makanannya nyaman gitu. Jadi ini budaya positif yang harus dikembangkan salah satunya. Tapi banyak sih budaya positif yang lain itu banyak.
disiplin positif untuk apa namanya biar makna kata disiplin. Ketika mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini teori dari Diane Goshen. Ini mau ada ujian. Bukan kesadaran tengah beritanya, kesadaran tengah, kesadaran logis, nyata terpaham, kesadaran logis kayak apa itu? Kesadaran tengah hanya dalam dirinya, jadi dalam diri terbangun dari diri sendiri. ya, menemukan kesadaran internal. Jadi tidak sama senang sadar. Kayak logis mah, jadi alasan gitu. Kayak masuk akal. Jadi yang masuk akal gimana ini? Misalkan Kayak amat teh. Jadi bukan hukuman. Kalau bisa. Mengkasihankan wae atau kayak berarti kumaha malah ketinggalan pelajaran. Sampai kalau bukan kayak isin. Ini ya Bu, konsekuensi logis. Jadi konsekuensi itu kan menurut sesuatu yang mungkin terjadi, yang harus terjadi konsekuensi mah apabila tidak dilakukan, apabila dilakukan pasti bakalan ada akibatnya yang terjadi gitu. Sesuatu yang bakal terjadi konsekuensi itu. Nah yang logis yang masuk akal, jadi memberikan konsekuensi yang logis, bukan hukuman. Kan ada hukuman, nah tadi kan sakit ya Bu ya. Kalau hukuman mah sakit nanti jadi kemarin ngepet itu ada hukuman biasa sampai jangka panjang. Nah ini mah bisa jadi trauma, bisa kepada anak kalau hukuman. Nah ini beri konsekuensi yang logis. Kayak ini anak masih tidur, alatak, banyak permainan. Konsekuensi logisnya kayak gimana? Bapak lagi bingung kan, aduh gimana yang ngeberesinnya? Bapak bingung ngebanguninnya nih. Konsekuensinya kemana ya? Udah. Kemarin teh ieu kasur pabalasan kumaha cenah budak wae. Sok gugah oke, lamun urang gugah panan naon teh tuh sakola moal kasiangan. Itu kan tidur banyak mainan. Terus sifat titipan kan sakit misalnya. Tak gitu. Sifat dirihan, oke rusak, sekarang urangna nyaman, salamet. Kalau kita dihukum mana? Langsung dihukum mana? Sekolah kaburangan, bisi cilaka, menyusup, bisi cilaka, apa bisa namanya? Logis mah, orang
teu logis gitu. Jadi teu ieu teu bener eta teh gitu teh. Jadi tong ngebut mawa motor teh ngarah salamet lah teh kitu. Perbedaan kata. Jadi ngarah salamet jadi tong anu negatif nah itu. Sok diajar ngarah ieu ngarah pintar. Sok udah diajar kayak bodoh kayak gitu diajar mata eta teh teu bener gitu. Ini ngarang pinter. Jadi sok udah diajar ngarah pintar. Jadi nu ieu teh nu baikna. Sok geura nyikat gigi ngarah jadi waos. Pek sia nyikat gigi wah ayo brek jadi huntu. Itu teh eta teh itu bener teh. Nu negatif. Tuh aja positifnya nu gitu. Padahal model-modelan ge budak pedagog ge bager, kan dia bager. Budak goreng patut dia kasep gitu. Sok kan dia bager pintar begitu cenah. Tak keyakinan kelas keyakinan. Keyakinan kelas. Alhamdulillah si Ali bodoh tadi bager pintar gitu. Kudu tapi dah Koneksi sebelum koreksi. Jadi hubungan dulu, berbicara dulu sebelum dikoreksi, yang komunikasi sebelum dikoreksi. Jadi si Mamen main canda wae atau dina meja dibayar langsung. Ada betul. Jadi anaknya harus harus izin. Izin, nah itu harus izin betul. jadi koneksi anak harus izin jangan dulu menjudge Jangan dulu ya orang tua, jangan dulu langsung marah. Jadi kalau kita ulah langsung nih tujuannya seperti itu menurutnya supaya Ya tujuannya kayak gitu. kan angkat gejala oleh budaki tong di mana wae cewek kurang itu itu tidak boleh angkat gejala ya kalau kayak geski halus tak upaya kurang dekat dia tadi baru Ayo fisika ayo kesepen. kesehatan tidak boleh kan tidak baik terus etika agama itu Betul, tidak mudah lagi. awal masih tahu dari cara orang memperlakukan anak yang salah. Jadi terus kalau misalkan diperlakukan secara nggak baik, akhirnya anaknya punya kesadaran sendiri. Akhirnya bisa akhirnya disiplin atas kesadaran sendiri takut dihukum gitu ya. Bukan takut dihukum, karena yakin ada tahu tahu itu salah ngompol di mana wae balik ngantung teh Ya betul kayak gitu. detail kesadaran. Cuma jadi antara guru mancing Pak masalah nanti kudu apa gitu. ya model Abi terhadap Dini selama ente sebagai teman dia ngobrol gitu. Tapi ada lagi muncul lagi permasalahan yang jadi dia menyadarkan diri bahwa sikapnya itu ternyata merugikan orang lain. Ya, soalnya ternyata ketika ditanya ada anak di depan ulama dia seperti mana saja berteman, tapi pada intinya mereka itu punya rasa takut. Jadi sebetulnya diri tidak melakukan apa-apa gitu. Rasa takutnya naon? Takut di badan. Anak-anak itu takut di badan. Jadi pengaruh diri terhadap teman-teman itu sangat besar gitu. Mau meyakinkan Kamar om di keluarga itu dikiranya ayah dimina, ada anak-anak gitu ditaruh gara-gara uang kreatifnya, gara-gara uang kaos kayak jadi kita udah berbohong deh pas ditaruh segala
dia Azka sama Alda itu uang apa? Uang jajan. Minta nggak sama orang tua? Enggak, cuma uang jajan sendiri. Tapi bilang sama orang tua, bilang terus ada orang tuanya bagaimana? Ya aku nggak apa-apa, nggak bersama orang tua gini itu nggak apa-apa, nggak bersama. Kita kan itu tetap salah. Maksudnya apa? Karunya bu ini, cik karunya apa ada rasa takut? Sok jujur, sok jujur sok Alda enggak bu, benar Alda memang ada rasa takut. Itu bu, kamu jawab kan ini, Azka sok ada rasa takut, enggak akhirnya teh. Mau takutnya takut takut ibadah, takut nggak ada diajarnya kan banyak teman yang lain, sana sini ngumpul teman lain banyak teman yang lain anak tuh. Jadi intinya mas sieun teu diajak main gitu, sieun dia berpengaruh, iya tidak gitu. Padahal kan udah kasih jelas sebenarnya bahwa berteman itu tidak jangan hanya satu orang, kan yang bagus mah dengan semua teman. Terus pernah memang kita tinggali si Adama memang anak kuat, jadi ketika diantar sendiri mana boleh sendiri mana gitu. Cuman emang ayah ada di luar mana memang ayah, karena dia ketika ada musuhan yang lagi memusuhi kenapa dini memusuhi ada semua itu memusuhi ada dari alatnya punya salahnya siapa atau kesalahan ada itu apa sudah dimusuhi ya tapi ibu lihat adanya baik-baik saja terus akhirnya cuma ada bisa berteman akhirnya ya nanya sholat nggak musuh lagi nanya sholat nanya sendiri ibu yang lain jadi ketika tidak diajak bermain mana akan lebih ke orang tua atau naon deh gitu sekolah jadi tidak mau sekolah. Nah akhirnya karena kasus ini kemarin kan tiba-tiba saja orang tua si kita bilang bu udah senang dari rencana bisa dari rencana bu ini teman-teman lagi ini aku udah jangan tergantung dengan ini sok banyak teman yang lain amanah itu kayak sampai tangannya semua ya ibu sok dah ada teman yang lain sok main dengan teman yang lain jadi ayah anu hare-hare mah emang tidak tahu kok gini lah gitu. Selanjutnya yang ini memahami bukan menghakimi. Jadi kepada anak kita harus memahami dulu ketika ada anak yang berbuat kesalahan, bukan menghakimi. Jangan langsung dihukum, dihakimi anak. Kebenaran, wah kasihan gitunya. Dipahami dulu anak itu kenapa kesiangan. Contohnya ini, selamat pagi, maaf aja datang terlambat. Pahami dulu kenapa anak bisa terlambat. Pahami dulu terus, misalkan kasusnya yang apa namanya bertengkar, pahami dulu masalahnya, jangan langsung dihakimi, langsung dicarikan istilahnya. Pahami dulu. Kayak tidak mengerjakan tugas, kita pahami dulu apa yang membuat anak tidak mengerjakan tugas. Tuh, jangan langsung dihukum. Kemudian anak tidak bisa membaca kayak gitu ya, tidak bisa membaca. Tuh, bodoh, dasar bodoh. Kayak gitulah. Cari solusi yang lebih baik itu betul, pahami dulu. Memahami bukan menghakimi. Sebenarnya lu ada 6, 7 kalau nggak salah. Kan papi jadi saya. Prinsip, ya prinsip. Disiplin. Itu
depan aja kan gitu. Oke. Selain itu, Nah, pindah dulu. Tiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang motivasi dulu. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Terus hukuman siksa, hukuman berupa siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar aturan. Yang ketiga, penghargaan, pengakuan atas ketercapaian sebagai tanda komitmen dan kesetiaan. Yang kelima, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya Gak sabar. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Lumayan 37 menit. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Segitiga restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, anak bisa kembali ke habitatnya masing-masing, gitu ya. So, ini proses restitusi. Jadi lamun cek Sunda mah tepundung
alim sakola deui, alim ka kelas deui gitu. Ya restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama kita menstabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas yaitu ketika anak melakukan kesalahan, jadi kita harus menstabilkan dulu identitasnya, menstabilkan anaknya dulu. Nah, contoh perkataannya kayak gini. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Ini kata-kata menstabilkan identitas. Jadi anak itu pertama kita distabilkan supaya tidak tegang itu anaknya. Jadi kita ajak ngobrol. Ini sama dulu bapak juga pernah begitu, tapi harus diperbaiki gitu. Kesalahannya harus diperbaiki. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan mana yang salah. Apa? Ini nih perkataannya. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi validasi dulu mana tindakan yang salah. Kayak anak kesiangan atau bolos, kita validasi dulu tindakan mana yang salahnya. Ya betul kayak gitu. Jadi jangan kita langsung menghakimi. Itu ini validasi dulu apa nih tindakan yang salahnya. Misalkan anak kesiangan ke sekolah. Ya, seorang Sunda mah kudu malapah gedang hanya tehnya Bu. Terus tanya keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang tadi yang sudah dibuat. Baik kalau sudah kayak gini kata-katanya. Baik kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti terus atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Ayah bukan ada gede jadi naon begitu punya. Tapi memang bayangan sudah mempunyai bayangan tidak nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Tanya. Begitu langsung jeblok. Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Jadi setelah tindakan yang salah, anak mengakui kesalahan, dan bagaimana nih komitmennya? Nanti gimana kelanjutannya, komitmennya apa? Terus rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Jadi ketika anak ada yang salah, kita stabilkan dulu anak, stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas kayak gitu. Ini segitiga restitusi. Mantap ya Pak. Yang sama anak keterbelakangan itu ABK, bisa disebut ABK, ada yang sama. Pertama bisa divalidasi, stabil validasi bisa itu, terus keyakinan kelas.
Cuman untuk kelas 1 caranya yang berbeda mungkin. Caranya lebih lembut. Lebih sulit kalau anak-anak SD memang agak sulit gitu. Kalau tingkat SMP SMA mah bisa lah, pola pikirnya udah dewasa. Kalau anak SD paling kelas 5 kelas 6 kan. Si Hadi hadiahnya bingung tapi lempeng banget. Ini contoh praktik segitiga SD. Restitusi. Ya, selesai. Coba bikin cekat. Lewat dulu ya, habis jam 1. Tutup. Yang ada tinggal sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menemani saya dalam rangka diseminasi model 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan berarti menggurui ya. Saya cuma menyampaikan atau diseminasi, menyampaikan dan menyebarluaskan apa yang saya telah pelajari selama belajar modul 1 itu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sudah meluangkan waktu ya, kurang lebih kita sudah 1 jam diseminasi ini. Ada yang mau disampaikan lagi atau gimana?
Tidak ada ya? Sudah cukup paham ya. Cukup. Terima kasih. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu murni dari kesalahan saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, mohon diperbaiki ya, mohon bimbingannya, karena saya juga belajar gitu, belajar dan kita saling berkolaborasi satu sama lainnya, dan terus bimbing saya, semoga saya menjadi lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Masofa wadah makadar, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Tuh. Tapi bukan pada saat sholat berjamaah, sholat Jumat ya. Ambil sekali yang baik, buang sekali yang jelek. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah gitu ya. Awas atuh Kaisar, awas lah. Nah, kamu itu beres. Kamu lihat ke dia atuh. Terus lanjutin. Tulis. Entong ninggal ka dia atuh. Kabelah itu sawareh tuh mapa api-apina. Awas atuh Kaisar, awas lah. Tulis. Entong ninggal ka dia atuh.